Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah di sini kakak juga baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita mulai pelajaran, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran, khususnya pada pelajaran bahasa Arab di MTS Lombok Kulon Bondowoso ini, meskipun dalam keadaan online. Nah, ala kulli hal nashkurullah azza wa jalla. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baiklah, buat adik-adik yang ada di rumah saat ini, kakak harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah meskipun dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak di sini seperti biasa akan memberi materi kepada adik-adik semua yang ada di rumah melalui dalam jaringan daring atau online gitu. Untuk saat ini materi yang akan kita bahas gak jauh-jauh dari materi yang kemarin, tetap ada kaitannya ya. Oke, adik-adik semuanya, sekarang sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin amin. Ya, baik adik-adik, sebelum mulai di sini kakak cuma mengingatkan jangan lupa untuk membawa buku catatan, pena, serta buku paket bahasa Arab kalian masing-masing. Jadi tidak hanya memegang handphone atau laptop, tapi juga mencatat ya, karena dengan mencatat itu akan membantu daya ingat kita. Oke. Adik-adik siap ya untuk mulai pelajaran? Oke, sebelumnya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini adalah, kalau kalian lihat di layar kalian masing-masing, itu adalah judulnya, kata ganti milik atau ad-dhamiru. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ad-dhamiru, ada kata ganti milik. Kayak misalkan kalau di bahasa Indonesia tuh kita tuh gini, ada buku, ada bukuku, bukumu, buku kita, buku dia. Nah, buku kepemilikan dia. Nah, di kali ini itu yang akan kita bahas. Maaf. Nah, jadi kata ganti milik inilah atau ad-dhamir ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sampai sini paham ya yang dimaksud dengan ad-dhamir atau kata ganti milik. Jadi mungkin adik kan
baju saya, kerudung punyaku, atau bukumu, bukuku, buku dia, dan lain-lainnya. Nah, kata ganti milik inilah yang akan kita pelajari, tapi akan kita pelajari dalam bahasa Arabnya, atau yang kita sebut ad-dhamiru, kata ganti milik. Oke. Baik adik, sebelum kita membahas al-dhamir, di sini kakak seperti biasa akan menjelaskan tujuan pembelajaran di sini. Gini, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang kakak harapkan setelah kalian mengikuti pelajaran ini adalah: satu, kalian mampu melafalkan atau mengucapkan domir-domir atau kata ganti milik dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi macam-macam domir atau kata ganti milik. Ya, jadi di sini kakak berharap kalian mampu membedakan yang mana yang domir untuk ini, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk kamu laki-laki, untukku, atau untuk kita. Nah, ini yang kakak harapkan. Yang kedua yaitu mampu membedakan penggunaan masing-masing domir. Nah, jadi kakak berharap kalian bisa tahu bedanya penggunaan masing-masing domir. Oh, kalau untuk kamu laki-laki seperti ini. Oh, untuk kamu perempuan seperti ini. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu siswa mampu menggunakan domir atau kata ganti milik dengan sesuai. Jadi kalian mampu menggunakannya. Kalau tadi membedakan, sekarang kalian bisa menggunakannya, baik itu dalam tulisan ataupun dalam pengucapan, ataupun bahasa ucapan ataupun bahasa tulis. Nah, itu yang kakak harapkan setelah kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Gitu ya adik-adik. Oke. Setelah ini sebelumnya ya, sebelum kita benar-benar mulai materinya ya, bagi yang untuk saat ini belum memegang pen, buku ataupun buku paket atau buku tulis, dan kakak harap kalian semua pastikan untuk memegang buku-buku serta alat tulisnya. Oke, siap ya adik-adik? Oke. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang kata ganti milik saya. Nah, jadi kalau saya itu dalam bahasa Arab ana. Jadi kalau ketika kalian ingin menyebutkan nama saya adalah bukan ismun ana, ismun dengan ana, karena nama saya, nama yang saya punya, nama saya adalah, jadi itu bukan ismun ana, bukan nama dan saya, tapi diganti menggunakan kata ganti milik ini. Itu di sini kalian ada dilihat ya, ini dari ana, kata ganti miliknya itu ada tanda panah berubah menjadi ya sukun. Contoh, misalkan ada ismun itu nama saya adalah bukan ismun ana tapi ismi. Nah, jadi di contoh sini, di sini adik-adik diperhatikan ya baik-baik contohnya. Di sini ada ismun berubah jadi ismi. Jadi diakhiri oleh ya sukun. Sebelum ya sukun harokatnya berubah jadi kasroh. Ya adik-adik. Jadi mungkin ismun bukan ismui, tapi dirubah jadi harokat kasrohnya dirubah dulu, terus baru berganti ya, ditambahin ya sukun di akhir katanya. Jadi ismi. Contoh lain, misalkan ada kitabun. Nah, itu kitabun yang artinya buku atau kitab. Kalau kalian ingin mengucapkan kitabku atau kitab milik saya, itu bukan kitabun ana, ataupun ana kitabun atau kitabun ana, bukan, tapi buku saya. Nah. Jadi tinggal diganti, ditambahin ya sukun di belakangnya, jadinya kitabi. Nah, seperti ini. Nah, harokat di akhir diganti jadi kasroh. Kan misalkan tadi kitabun itu domah, jadi harokat di baknya itu diganti kasroh, baru ditambahin ya. Gitu ya. Paham ya? Ini kata ganti milik saya atau kepunyaan saya. Gitu. Sekarang kita akan ke kata ganti milik laki-laki. Oke. Jangan lupa ya. Kakak harap kalian
menulis atau mencatat ya. Di sini ada kata ganti milik kamu laki-laki. Nah, kalau dalam bahasa Arab kamu laki-laki itu anta. Anta artinya kamu laki-laki. Jadi kalau misalkan kalau tadi ana kata ganti miliknya itu diganti ya. Nah, kalau anta di sini itu ada tanda panahnya dirubah jadi ke ka. Ka. Kaf harokatnya fathah. Itu artinya kata ganti milik kamu laki-laki. Jadi kalau misalkan ada yang ingin mengartikan demikian, namamu, nah, kalau nama saya jadi ismi berubah. Tapi kalau kata ganti kamu, nah kata ganti kamu untuk laki-laki jadi menggunakan ismuka. Ismuka. Jadi tinggal ismun itu nama, kalau namamu jadi ismuka, tinggal dinamain ka. Di sini ada contoh, tapi di sini sodiqun yang artinya teman. Kalau temanmu, nah jadi temanmu itu dalam bahasa Arab sodiquka. Nah, jadi tinggal menambah di akhir katanya ka. Harokat fathah dibacanya ka. Sodiquka. Oke. Gitu semua ya adik-adik. Kalau kalian paham atau mungkin terlalu cepat penjelasannya, nanti silahkan kalian komen lewat WhatsApp ya, lewat grup. Demikian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kata ganti milik kamu perempuan. Nah, kalau tadi ada kamu tapi laki-laki, tapi ketika lawan bicara kita itu adalah perempuan atau kamu perempuan, nah, dalam bahasa Arab kamu perempuan itu ada anti. Kalau tadi anta, sekarang anti. Jadi kalau perempuan emang condong harokatnya itu kasroh ya adik-adik. Nah, jadi di sini, di sini kamu perempuan itu ada anti. Kalau laki-laki anta. Jadi kata ganti miliknya dirubah menjadi ki. Ki. Kalau tadi ka, sekarang ki. Tadi ka untuk kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan berubah jadi ki. Kalau anta kamu laki-laki ka, anti kamu perempuan ki. Contoh di sini ada ahun. Ahun. Nah, ahun itu saudara laki-laki. Mungkin saudara laki-lakimu, tapi lawan bicaranya perempuan, itu tinggal ditambah ka. Ki, tambah ki, kaf yang harokannya kasroh. Jadi misalkan gini, namamu, jadi ismu ka. Kan sudah 3 yang kita pelajarin. Tadi kalau namaku jadi ismi, kalau kamu laki-laki jadi ismuka, kalau kamu perempuan jadi ismuki. Dari anti pindahnya ke ki. Kalau anta jadinya ka. Kalau ana jadinya ya. Sampai sini paham ya adik-adik? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kata ganti milik dia laki-laki. Nah, di sini ada huwa. Nah, ini huwa itu artinya dia laki-laki dalam bahasa Arab itu huwa. Nah, ada huwa di sini dia laki-laki. Nah, untuk kata ganti miliknya dirubah jadi hu. Jadi hu saja. Jadi kalau misalkan tadi itu ya sukun, kaf fathah, kaf kasroh, sekarang ini hu. Nah, contoh di sini sudah ada contoh kitabun. Nah, kitabun itu buku. Kalau buku dia, buku kepunyaan dia itu kitabuhu. Nah, kitabuhu seperti itu ya adik-adik. Oke. Demikian. Sekarang coba kita review lagi dari awal ya. Yang kalau ana itu ya sukun, kalau anta itu kaf fathah atau ka, anti itu kaf kasroh atau ki, kalau dia laki-laki itu huwa, kata ganti miliknya hu. Huwa hu. Contoh seperti ismun berubah jadi ismuhu.
kitabun, kitabuhu, shodiqun, shodiquhu, begitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kata ganti milik selanjutnya. Itu ada kata ganti milik dia perempuan. Nah, kalau dari awal itu sudah ada saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, sekarang dia perempuan. Dia perempuan itu bahasa Arabnya hiya, hiya, gitu ya. Nah, di sini ada hiya. Hiya kata ganti miliknya dalam bahasa Arab itu ada ha. Kalau tadi hu pendek ya, harokatnya dombah tidak panjang, hanya hu. Tapi kalau perempuan dia ha, harokatnya fathah tapi dibaca panjang. Ha, begitu ya adik-adik. Nah, jadi contoh di sini ada umun. Umun artinya ibu. Jadi kalau bilang ibu dia, ibu dia untuk perempuan artinya ummuha, seperti itu. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalkan kata ganti dia laki-laki ummuhu, kata dia perempuan jadi ummuha. Jadi tinggal kata ganti milik ini kita hanya menambahkan di akhir kata. Gitu. Paham? Oke. Sampai sini paham ya adik-adik? Oke, sekarang kalian buka buku paket kalian masing-masing di halaman selanjutnya. Di sini sudah kakak buatkan contohnya ya. Kalau tadi kita belajar satu-satu, ini biar kalian lebih mudah untuk menangkap pemahaman kalian. Di sini sudah kakak buatkan tabel sama seperti buku kalian. Itu ada ad-dhamiru, kata ganti. Nah, di sini ar-raqam ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4. Al-kalimah ini kalimatnya, katanya itu ada ismun, ada sodikun, ada akhun, ada ukhtun. Nah, ini sedangkan yang di atas ini domir aslinya ya, domir aslinya dalam bahasa Arab. Ada ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana itu saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa itu dia laki-laki, hiya itu dia perempuan. Sekarang di kalimat ismun kalau kita ganti ke kepemilikan ana, kepemilikku, berubah jadi ismi di ketambahan ya seperti tadi. Terus kalau misalkan anta itu ketambahan ka fathah jadi ismuka. Kalau anti itu ketambahan kaf kasroh di akhirnya. Nah, itu ada ismuki, ismi, ismuka, ismuki. Nah, kalau huwa atau dia laki-laki itu ketambahan hu ya, hu, ha, dhammah. Terus yang hiya kepunyaan dia perempuan itu ada ha. Jadi ismun, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Nah, jadi sekarang kita ke sodikun, sama ketambahan ya, ketambahan kaf fathah, ketambahan kaf kasroh untuk kamu perempuan, sodikuhu untuk kamu laki-laki. Terus sodikuha untuk dia perempuan. Nah, sekarang untuk mengingat-ingat, kakak adik-adik lihat tabelnya ke bawah ya, ke bawah sini. Nah, jadi di lafal ana, di domir ana, di kata ganti milikku itu semua ketambahan ya. Di sini satu, ismi jadi ismi, sodikun jadi sodiki, akhun jadi akhi, ukhtun jadi ukhti, seperti itu ya. Jadi kalau domir ana atau kata ganti milik saya itu harokat akhirnya, harokat dari kata terakhir itu diganti kasroh. Jadi ukhtun jadi ukhti, jadi dia berubah kasroh ya, sodiki, ismi. Nah, sedangkan untuk anta kan kata ganti milikmu laki-laki. Nah, disitu tinggal ditambahin, tapi harokatnya tidak berubah, tetap domah.
Kalau yang tadi domatan, domaten, kita rubah jadi domah. Seperti itu kalau ketambahan domir, bukan ismunka, tapi ismuka. Jadi kalau sudah ketambahan domir atau kata ganti, harokatnya sudah bukan domaten lagi, tapi jadinya domah. Ismuka, sodiquka, ahuka, ukhtuka, gitu ya. Nah, sama kalau kamu perempuan atau anti, dia jadinya ismuki, sodiquki, ahuki, ukhtuki. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk huwa itu ada yang domir dia laki-laki itu ketambahan hu, ya, hu jadi ismuhu, sodikuhu, ahuhu, ukhtuhu. Nah, jadi domah di akhir kalimatnya itu dirubah jadi domah, bukan domaten lagi. Kalau tadi ismun berubah jadi ismu, sodikun jadi sodiku, ahun jadi ahu, ukhtun jadinya ukhtu. Baru ditambahin domirnya atau kata gantinya. Nah, kalau hiya itu ada ha, ismuha, sodikuha, akhuha, dan terakhir ukhtuha. Itu. Sekarang kakak akan beri waktu kepada adik-adik semua untuk dibaca kalimat-kalimatnya, kata ganti atau domirnya dibaca, supaya nanti ketika ada suatu hal yang belum dipahami, kakak akan sangat senang kalau ada yang bertanya kepada kakak, ya, mungkin bisa lewat WhatsApp ataupun lain-lainnya, ya. Oke, nanti jangan lupa untuk bertanya apabila belum paham. Nah, jadi untuk materi ini adalah materi-materi yang kita pelajari, pada pagi hari ini. Jadi kakak sangat berharap kalau misalkan kalian mempraktekkan entah itu di tulisan ataupun ngomong ataupun berbicara di keseharian kalian, gitu ya adik-adik. Nah, dan kakak juga berharap supaya apabila ada adik-adik yang belum paham, silahkan bertanya. Oke, sebelum kita selesaikan materi di sini, kakak ingin memberi tugas kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Tugasnya gampang. Di sini kakak tidak ingin memberatkan adik-adik di rumah. Tugasnya sangat gampang. Jadi kakak ingin kalian mencari 3 kalimat saja yang ada di sekitar kalian atau pada mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya, terus dipindahkan ke domir-domir yang sama seperti di tabel yang ada di layar kalian ini, diganti ke ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Kakak harap demikian ya. Tugasnya gampang ya. Oke, sebelum kita tutup materi sebelum kita sudahi materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita ataupun bahkan bagi orang lain. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, kita tutup materi ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.